Cahaya Sunnah. Adakah metode olahraga memanah sesuai dengan sunnah? Tentu saja yang ada adalah disuruh memanah, gitu kan. Kalau metodenya saya belum pernah secara khusus dapatkan kalau ada metode khusus ya. Tapi insya Allah sih setahu saya ya, sepengetahuan sebatas saya tahu, memanah akan sama saja dari zaman dulu sampai sekarang, cuma perbedaan dengan bentuk alatnya saja, gitu kan. Intinya coba dijalankan karena itu adalah perintah Nabi SAW, diniatkan untuk mendapatkan pahalanya, insya Allah sudah bisa. Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan keburukan untuk Usama bin Qatadah. Apakah kita dibolehkan mendoakan keburukan untuk orang lain? Tentu saja boleh kalau dia zalim. Kan gitu. Karena dia zalim. Anda terzalimi, tidak ada hijab antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Nabi SAW begitu kan? Hati-hati kepada Muadz bin Jabal waktu beliau diutus jadi dai ke Yaman. Dalam hadis Bukhari beliau mengatakan, "Ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab." Ahli kitab di sana, Yahudi dan Nasrani, yang pertama kau dakwain adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka terima, maka perintahkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka terima, perintahkan mereka mengeluarkan zakat dari orang kaya diberikan ke orang miskin mereka. Kalau mereka terima, perintahkan mereka puasa setahun sekali dari Ramadan. Kalau mereka terima, suruh mereka haji bagi yang mampu. Setelah Nabi SAW jelaskan masalah, lalu Nabi mengatakan, dan hati-hati hai Mu'adz dengan harta-harta mereka, jangan sampai kau melakukan kezaliman, karena orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang kafir ya. Jadi orang kafir tetangga kita tidak ada urusan sama kita, lalu kemudian kita tiba-tiba gangguin dia, terzalimi. Orang kafir nggak apa-apa diambil mobilnya misalnya, dia terzalimi. Kalau dia berdoa sama Allah, khusus orang yang terzalimi, orang kafir pun diijabah sama Allah. Nah, saat di sini waktu selesai pembebasan Persia, maka Umar bin Khattab menobatkan jadi gubernur. Dia yang pegang. Dan gubernur ini bukan kayak kita di Indonesia sekarang. Yang gubernur kan paling cuma mungkin DKI misalnya, atau wilayah-wilayah tertentu saja kecil. Kalau gubernur zaman dulu itu besar, ya, wilayah kekuasaannya seluruh Persia, Irak, Iran, Rusia, semuanya di bawah Sa'ad. Jadi ini seperti kekuasaan kerajaan sendiri. Pada saat itu dia difitnah oleh Usama bin Qatadah tadi. Difitnah, dikatakan dia sholatnya tidak benar, gitu kan. Maka Umar bin Khattab tadi saya sudah sebutkan, tradisi beliau kalau beliau dapat laporan, maka beliau menarik dulu gubernurnya itu, karena tidak bisa komunikasi seperti sekarang mudah via telepon atau datang dengan cepat dengan pesawat. Maka dipanggil ke Madinah, baru diluruskan gitu. Ternyata tidak benar, dan sempat Umar menawarkan kembali agar Sa'ad kembali, tapi Sa'ad sudah tidak mau. Dan Sa'ad sempat berkata, ya Allah, kalau seandainya hambamu itu, si Usama bin Qatadah, dia melakukannya itu karena ingin membuat fitnah, karena ria, ya, karena memang mau memecahkan kaum muslimin, maka susah, panjangkan umurnya, berikan dia kefakiran, dan juga ya berikan kepadanya berbagai macam fitnah. Jadi di sini Sa'ad terzalimi sampai Umar bin Khattab mencopot dari jabatannya, maka dia pun mendoakan masalah itu. Jadi boleh saja, ya, itu bukan hal yang salah. Tadi dikatakan apabila kisah sejarah seperti ini dijadikan film, ditakutkan artis yang memerankan tidak setara dengan ahli maksiat. Bagaimana kalau dijadikan film animasi? Ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah itu, tentang boleh atau tidak ya, kalau masuk dalam pendidikan. Seperti misalnya membuat buku, gitu. Umumnya ulama mengatakan kalau dia tidak utuh dalam bentuk manusia, misal seperti teman-teman yang sudah faham sunnah tentunya, mereka kalau buat buku tentang kisah sahabat ini pasti daerah wajah gambar itu dihilangkan, gitu kan. Sementara yang lainnya pakaian, tangan itu biasa saja. Ini yang saya tahu dibolehkan, gitu. Tapi kalau dia utuh dibuat alisnya, matanya, nanti kesannya seperti itu, maka itu tidak dibolehkan. Ini Allah alam yang saya tahu. Kerajaan atau wilayah manakah yang masuk ekspansi wilayah Islam yang menerima tawaran dengan damai dan tanpa peperangan? Kalau tidak semua wilayah tentu diekspansi dengan peperangan ya. Jadi seperti misalnya Taif, kalau di Saudi ya. Kemudian Tabuk, wilayah Tabuk, perang Tabuk, Nabi SAW ke sana dan orang-orang Romawi tidak ada yang berani keluar. Wilayah itu ditinggalkan sama mereka, gitu kan? Beberapa suku-suku Arab pada saat itu juga termasuk. Kemudian setelah Amr bin As masuk ke Mesir, maka Tunis, Jazair, Maroko juga masuk dengan damai, ya, bukan dengan peperangan, gitu kan? Ditawarin Islam, mereka masuk Islam kaumnya, sampai kita tahu di sana berdiri kerajaan-kerajaan besar Islam seperti Murabitun, Muwahhidun. Itu kan ada memang wilayah-wilayah yang akhirnya mereka mengekspansi Islam ke Spanyol, gitu kan?
Jadi itu wilayah-wilayah yang kurang lebih yang masuk damai. Termasuk Indonesia masuk dengan dakwah kan, dengan damai, bukan dengan peperangan. Hukum dari langit yang menjadi pemimpin umat Islam adalah orang Muslim. Tapi zaman ini sudah menyelisih hukum tersebut, yang menyelisih umat Islam sendiri. Seperti telah terpilih pemimpin umat ini selain Islam mungkin ya, seperti di DKI. Bagaimana Ustadz dengan keadaan ini? Tentu saja muslimin mestinya menyadari, karena ini umumnya ya, umumnya orang-orang Allahu alam, apakah ini benar, jeblosan-jeblosannya umat Islam itu benar semua disampaikan sehingga akhirnya non muslim bisa menang, saya tidak tahu ini. Atau memang kalaupun benar umat Islam yang dukung, maka butuh tanda tanya kenapa mereka mendukungnya, apa sebabnya. Kalau saya melihat ada dua faktor. Pertama, tidak ada kandidat muslim yang layak. Misal, kan kita tadi saya bilang tolak ukur layaknya fahamnya hukum Allah, ini nggak pernah diorbitin ini. Kayaknya aneh deh kalau ada gubernur DKI itu alim ulama, susah ini. Atau jadi bupati, ini sorotin, apalagi jadi presiden, ini ngawur sudah nih, oh ini gini, macam-macam tanggapannya tidak. Padahal sebenarnya memang harus mereka, sebagaimana dari awal sudah saya jelaskan tadi, gitu kan. Mesti harus difahamin masalah ini. Kemudian ini faktor pertama. Faktor kedua, karena memang ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, sehingga akhirnya orang muslim pun tidak bisa, walaupun dia ikut-ikut ngeramein ceblos, tapi ternyata tidak seperti realita apa yang sebenarnya harus diangkat. Dan ini sudah banyak dibicarakan dengan masyarakat, gitu kan. Allah alam, itu yang saya tahu. Kalau sudah terlanjur ada pemimpin non muslim yang masuk, lolos, maka kita patuhi peraturan. Sebagai umat Islam ya patuhi. Mau buat apa? Memberontak? Gak mungkin. Islam tidak menyuruh memberontak walaupun pemimpin non muslim, kecuali dia sudah melarang perintah-perintah agama. Masjid ditutup, nggak boleh beribadah, nah itu lain, gitu kan. Tapi kalau enggak, sudah sabar sampai dia turun. Dan ini mungkin juga hikmahnya agar kaum muslimin belajar supaya jangan lagi memilih non muslim, gitu kan. Dan coba cari kandidat-kandidat pemimpin yang baik. Saya yakin subhanallah teman-teman mahasiswa sering tahu lah ya bagaimana banyak pemimpin. Ada teman-teman muslim yang mengajar di kampus-kampus di Indonesia yang memang orangnya cerdas, bijaksana, faham, gitu kan. Makanya mesti diorbit untuk menjadi pemimpin mestinya. Dan juga yang tidak mengejarnya. Ini sekarang susah diikat, harus punya partai harus dibayar sekian banyak. Orang ini berkoalisi, tidak koalisi, yang penting ada duitnya. Duit ada banyak, masa menang. Sampai kapan negara kita bisa jadi baik kalau begitu modelnya? Kita bukan cari kualitasnya, gitu kan? Ini jadi masalah. Mestinya bisa ya dipikirkan masalah-masalah seperti ini. Masjid Aqsa saat ini diperebutkan oleh Yahudi. Bagaimana memelihara kesuciannya, Ustaz? Tentu dengan memperjuangkannya, berdoa. Kalau kita di Indonesia menyumbang, kita mampu, kita mengunjungi pada saat Allah mudahkan rezeki, gitu kan. Yang penting kita taruh di benak kita. Dari tadi saya jelaskan, ini tempat adalah tempat termasuk yang disucikan dalam Islam dan kita dianjurkan untuk mengunjunginya. Jadi kita harus tahu poin itu. Artinya bagian daripada program hidup setiap muslim. Bagaimana menurut Ustaz tentang negara kita yang melakukan perjanjian dengan negara Iran dalam hal membasmi terorisme? Apakah nanti kita sebagai ahli sunnah akan mendapatkan efek dari perjanjian ini? Menurut saya pasti. Menurut saya ya, pasti. Negara Iran memang berpaham Syiah dan mereka menghalalkan darahnya ahli sunnah. Ya otomatis itu. Otomatis gitu kan. Dan saya sayangkan, semoga Allah berikan hidayah. Saya bukan mencampuri keputusan pemerintah, itu hak mereka. Mereka pemimpin, mereka tahu. Tapi saya sebagai seorang yang bagian daripada dai kecil yang paham agama, yang memang mau menyampaikan ini, nasihat. Kalau itu tidak boleh, karena orang-orang Syiah ini, Syiah mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, landasan agama asas kita dihilangkan sama mereka, gitu kan? Lalu kemudian apa yang dianggap sebagai sebuah perkembangan dari negara Iran dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lainnya? Banyak sekali. Anehnya Malaysia sudah berhasil melarang Syiah karena tahu bagaimana bahayanya. Kemudian negara-negara yang lain juga, negara Islam yang sekarang lagi berkembang, ada Saudi, ada Turki, mereka tahu betul tentang bahayanya itu, gitu kan? Maka mereka menahan. Anehnya kita masuk ini, malah menerima, gitu kan? Malah menerima. Allah musta'an. Ini saya khawatirkan, semoga Allah jaga. Tapi kita diperintahkan dalam agama untuk berikhtiar ya. Mudah-mudahan saja kita berharap. Tapi secara hitung-hitungan rasional manusia pasti akan ada efeknya. Pasti ada efeknya, gitu kan. Sementara di Timur Tengah dibuat koalisi untuk memberantas terorisme, termasuk karena kasus bagaimana tidak ada ya imperium Syiah Iran masuk satu wilayah di Timur Tengah, kemudian merusaknya, rusak semua.
Pasti dikacauin teman. Irak dimasuk, kacau, hancur, sampai sekarang hancur. Sampai orang-orang Irak berharap coba Saddam Hussein hidup kembali. Mereka berharap dulu kembali, udah hukum yang dulu, karena susahnya mereka hidup. Bashar sekarang membantai sekian ratus ribu ya, warganya sendiri, sampai boleh pasukannya memerkosa warganya sendiri. Ini dari mana akalnya ini, gitu kan? Hanya karena pemahaman Syiah bahwasanya ahli sunnah halal darahnya. Dari mana ini? Terus kemudian mau dikembangin, gitu kan? Banyak sekali mereka lakukan, banyak di negara Timur Tengah yang kemarin kebongkar di Bahrain, kebongkar di beberapa negara-negara Qatar dan seterusnya. Bagaimana mereka menyembunyikan senjata di bawah tanah lah, inilah macam-macam. Memang ini pemahaman politik yang mengatasnamakan agama, kemudian sekaligus menyebarkan pemahaman yang ngawur sudah. Salah ini teman-teman sekalian, pemahaman Syiah ini salah, jangan diikutin, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh mencaci maki sahabat. Ini sebabnya kita pilih materi tentang sahabat, supaya umat Muslim kembali kepada mereka. Ini generasi unggul awal yang menerima wahyu langsung dari Nabi SAW. Lalu kita mau kafirkan dengan beragam macam dalih, siapa anda dan siapa mereka, gitu kan? Sampai pada tingkat mereka sudah melaknat. Mereka kalau datang ke Madinah melaknat Abu Bakar sama Umar tuh di lewat kuburannya. Siapa kamu dan siapa ini? Ini mertua Nabi SAW. Bagaimana caranya gitu? Kamu lebih baik dari Nabi ya? Sampai berani-berani seakan-akan Nabi itu salah memilih mertua. Ya, ini ngawur ini. Bagaimana Nabi salah memilih istri? Loh, ini Nabi Muhammad SAW kiai kita nih, guru kita terbesar. Bagaimana kita bisa menyalahkan perilaku beliau sementara beliau mengatakan saya dinikahkan dengan wanita ahli surga? Waktu ditanya siapa yang paling dicintai, beliau mengatakan Abu Bakar, lalu kemudian Umar. Kan disebutkan begitu. Ali bin Abi Thalib pernah marah kepada orang-orang yang mendahulukan beliau dari Abu Bakar dan Umar. Jadi kan bahkan beliau mengatakan siapapun yang mendahulukan saya dari Ali, Abu Bakar dan Umar, maka saya akan mencambuknya haddun muftari. Cambuk had muftari, maksudnya cambuk 80 jera kena dusta. Jadi ini jelas dalam riwayat-riwayat kita kok. Ya. Sayangnya memang ya, saya sih maklumin keadaan karena memang pihak pemerintahan kita mungkin belum sampai kepada pemahaman agama yang tepat, gitu kan? Sehingga akhirnya mudah orang-orang masuk. Allah musta'an. Semoga Allah lindungi kaum muslimin. Dalam memilih pemimpin di Nusantara kita ini memakai sistem demokrasi ini sama tadi. Bagaimana bila pilihan pemimpin seorang wanita? Ya. Karena banyak wanita masuk ke kancah politik. Bagaimana bila kita tidak yakin dengan pilihan yang ada, maka menetapkan diri untuk golput, golongan putih alias tidak memilih. Nabi SAW bersabda, ini kita orang Islam punya panduan wahyu teman-teman sekalian. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh wanita. Tidak akan beruntung maksudnya apa? Tidak akan tepat waktu, tidak akan tepat pada keputusan. Kalau terjadi peperangan kira-kira, apa yang dilakukan oleh perempuan? Bisa tiba-tiba keluar? Bisa tutup aurat. Ya, itu pun kalau dia mau simple, udah bisa langsung tiba-tiba keluarkan instruksi. Kalau harus dandan dulu nih, bagaimana? Allah SWT sudah berikan wanita hamil, punya anak, membesarkan mereka. Emang sudah begitu tugasnya itu. Bukan masuk ke kancah peperangan, bukan masuk ke kancah politik. Ya, ini satu hal dasar perintah agama. Saya bicara tentang masalah agama Islam, gitu kan? Jadi Allahu alam, kalau saran saya pribadi kepada calon-calon ini, sebaiknya perempuan tidak usah bercampur baur dalam masalah politik. Lebih banyak kepada hal-hal yang lain, banyak berbisnis boleh, ya, mau masuk dalam pendidikan boleh, yang lainnya, gitu kan. Pemimpin negara ini nggak bisa harus laki-laki. Itu sabda Nabi SAW. Anda mau muslim ya begitu. Mau terima alhamdulillah, tidak mau terima ya sudah terserah Anda, gitu kan. Saya tidak paksain, tapi ini perintah agama kita. Nabi SAW sudah mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau sudah terlanjur ada pemimpin wanita? Ya sudah, sama tadi kasus orang non muslim. Sudah terpilih ya sudah. Jangan ulangin lagi nanti, gitu kan. Jangan ulangin, pasti beda. Kalau mau dipertemukan antara masa pemimpinan perempuan dan laki-laki pasti akan beda hasilnya, otomatis. Karena memang ini sudah fitrah yang Allah ciptakan. Saya mau tanya Ustaz, dalam pemerintahan ini kebanyakan dipimpin oleh orang non-muslim sehingga syariat Islam susah ditegakkan. Umat Islam pun akhirnya terpecah belah sehingga banyak konflik dari daerah. Keputusan pemerintah banyak memihak kepada orang non-muslim. Mohon maaf Ustaz, tapi kenapa ulama-ulama salaf tidak ada tindakan? Apakah ulama-ulama salaf sudah memberikan nasihat secara ma'ruf? Sudah diberikan nasihat. Sudah. Ini bukan tadi saya teriak-teriak ini untuk itu. Ini kan dari tadi kita teriak-teriak, ini akan diangkat di YouTube, akan dinonton oleh orang banyak. Ini yang kita bisa lakukan. Terus maunya apa? Gebrak-gebrak pintunya mereka? Nggak mungkin kan. Udah, orang yang berakal tahu kalau mereka mau tahu belajar kepada agama yang benar, mereka akan kembali, gitu kan.
Ya, sudah disampaikan, sudah dinasihatin, selebihnya itu Allah. Ini kita nggak bisa buat lebih daripada itu. Saya pada saat bertemu dengan salah satu pemimpin ya negara kita ini, saya sempat diundang ceramah waktu itu di Taman Mini. Saya memberikan hadiah buku. Yang saya bisa lakukan itu karena tidak bisa ngobrol lama. Saya sempat mimpin sholat waktu itu, kemudian saya berikan hadiah buku tentang pemahaman masalah Syiah, tentang masalah buku Minhajul Muslim, panduan dalam Islam. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, Pak. Ya, saya kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam, itu yang saya bisa lakukan. Jadi bukan diam, sudah dilakukan, gitu kan. Tidak ada yang diam itu. Kalau yang faham agama tidak bakal diam. Apa yang bisa kita berbuat untuk Palestina dengan keterbatasan kita ini? Sudah saya jelaskan tadi ini. Apa sebabnya keimanan seseorang itu bisa menurun dan apa kiatnya agar keimanan kita bertambah dan tetap istiqamah? Kalau dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah dikatakan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau anda mau supaya iman anda tetap bertambah ataupun minimal bertahan, maka komitmen dengan amal-amal saleh. Lakukan, tinggalkan dosa-dosa. Insya Allah itu akan bertambah imannya, gitu kan? Kalau kita masih buka pintu dosa, maka pastikan turun lagi iman itu, akan turun. Memang sudah begitu kaidahnya. Dan cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Kalau cara istiqomah ada beberapa kiat. Sudah pernah ditanyakan pertemuan yang lalu nih. Yang pertama teman-teman sekalian adalah hadir selalu dalam majelis ilmu. Majelis ilmu begini itu menambah keimanan. Pasti berubah. Ada perubahan. Ini kalau bubar 2 jam, 3 jam dari taklim pasti ada perubahan. Insya Allah. Karena imannya bertambah. Kunci untuk mendatangkan iman adalah ilmu. Nanti kalau ilmu kalau sudah dihadiri akan mendatangkan iman. Iman akan datangkan amal saleh. Itu otomatis. Ya. Maka ini yang dilakukan yang pertama, hadir majelis ilmu. Kalau tidak sempat dengar. Jadi kan banyak teman-teman sekarang di kantor-kantor, alhamdulillah saya dapat berita gembira di Jakarta lagi istirahat, sekarang sudah dengar ceramah. Dulunya cuma ngobrol kosong di kantin, sekarang beli makanan bawa dekat meja komputernya lalu dengar ceramah waktu istirahat sambil makan. Manfaat besar sekali. Bahkan saya dapat satu perusahaan di Jakarta, alhamdulillah satu perusahaan katanya sudah dengar ceramah saya. Alhamdulillah, bukan cuma saya, silakan orang lain, silakan. Banyak di antara kaum muslimin. Tapi saya dengar berita tentang ceramah yang mereka dengar. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah. Dan memang ternyata ada perubahan drastis terjadi. Hampir tiap hari teman-teman saya terima SMS atau WhatsApp, Ustaz jazakallah khair, berita yang disampaikan di YouTube. Saya berubah dengan suami saya berubah dengan istri saya, anak-anak saya tiba-tiba berubah. Banyak berita begitu. Alhamdulillah, karena memang ilmu bisa mengubah. Nggak boleh kosong dari ilmu ini. Harus teman-teman sekalian. Kalau seminggu sekali anda hadir pengajian ini kurang ini. Tiap hari harus luangin waktu setengah jam, 1 jam. Lagi macet di jalan, lagi motor, bisa dengar di HP gitu kan. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan, sekarang bisa masuk di Play Store, masuk ketik Khalid Basalamah, ada logo hijau KHB, itu tinggal diketik download gratis. Dengarin ceramah sambil nunggu. Ya. Pakai headset bisa dan seterusnya, itu kan bisa kita lakukan. Atau lagi istirahat di kantor, atau lagi di rumah suami istri, apalagi kalau bisa hadir pengajian seperti ini, atau buat pengajian di rumah, atau hadir ambil jadwal pengajian di sekitar tempat-tempat kita kerja, semuanya bisa dilakukan. Itu yang pertama, kiat istiqomah, harus majelis ilmu, karena ini akan membuat iman kita bertambah. Yang kedua teman-teman, bentuk komunitas yang baik. Teman-teman yang baik, yang memang rajin ibadah itu jadi teman kita. Semua yang buruk tinggalkan, selesai, gak ada teman-teman buruk lagi. Yang cuma ngomong kosong, yang cuma ngomong masalah diskotik lah, zina lah, khamr lah, apa semua ini, itu masa lalu, habis sudah. Sekarang teman saya yang selalu hadir di pengajian ustadz siapa, di ustadz siapa, ya dengan hukum halal haram yang ditanya antum halal haramnya Allah di kiamat. Ya. Ini yang perlu diketahui. Komunitas penting, bentuk komunitas teman-teman yang baik. Ini penting sekali. Ya. Yang ketiga, tutup semua. Ya. Pintu-pintu kemaksiatan, semua tutup pintu kemaksiatan. Apapun itu lawan. Jangan lemah lagi imannya. Godaan untuk melakukan perbuatan dulu yang masa lalu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak, saya nggak mau. Lawan. Tinggalkan semua komunitasnya, sebab-sebabnya, foto-foto, gambar-gambar, film-film. Tinggalkan semua. Ya, gitu. Ini penting sekali untuk itu ya, sehingga bisa kita betul-betul menikmati. Karena ibadah antum akan nikmatin kalau antum tinggalkan kemaksiatan. Itu baru dirasakan kenikmatannya. Kalau enggak nggak bisa. Ini kurang lebih caranya untuk istiqomah yang saya ingat sekarang. Bagaimana mendidik anak agar mau belajar agama? Anak saya sudah usia 18 namun masih belum baik sholatnya. Ya harus mulai. Jadi makanya saya bilang teman-teman sekalian, hiburan sekarang kita harus ubah. Hiburan seorang muslim itu majelis ilmu, bukan penuhin mall, gitu kan? Bukan malah liburan anak-anak penuhin pantai-pantai yang jilbabnya besar, yang pakai kopiah haji di pantai sama-sama dengan orang. Di kolam renang lihat orang yang terbuka auratnya. Dari mana ini?
Majelis ilmu penghiburannya memang ajak ke sini, anak-anak itu hadir di majelis ilmu, biarin mereka dengar supaya mereka suka. Ada banyak perubahan gitu kan, banyak. Saya banyak didatangi oleh ikhwah yang alhamdulillah sudah ikutin saran ini, mereka akhirnya jadikan memang majelis ilmu sebagai hiburan mereka. Dan ini sangat luar biasa efeknya gitu kan, sangat luar biasa efeknya. Daripada kita habisin ke mall, ke supermarket, perlu ada hajat antum pergi silakan. Tidak ada hajat untuk apa buang-buang waktu ini, berjam-jam di sana untuk apa? Oh karena liburan. Liburan isi dengan keimanan akhi, ukhti. Untuk apa isi dengan hal-hal kosong? Kalau antum meninggal tiba-tiba lagi di mall, lagi buang-buang waktu, sampai waktu sholatnya lewat, oh nggak kedengaran azan, nggak ada udzur depan Allah, gimana caranya? Antum bisa dengar azan gitu kan? Jadi hal-hal mendasar yang mesti kita ketahui. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Apabila ada orang meninggal, kenapa kebanyakan orang memakai baju hitam? Apakah ada tuntunan dari para sahabat atau tidak? Tidak ada sama sekali. Sama sekali. Ini mengikuti tradisi orang non-muslim ini. Tradisi orang non-muslim, terutama orang-orang Nasrani, mereka menganggap kalau ada kematian mereka menggunakan baju hitam, itu simbol kesedihan. Dalam Islam tidak ada. Orang kematian kita pakai baju apa saja, yang penting tertutup aurat, insya Allah nggak ada masalah, sesuai dengan syariat, gitu kan? Jadi kita punya syariat teman-teman sekalian, tidak usah ikutin yang lain, dan justru syariat kita harus mendunia, bukan kita mengambil syariat orang lain. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa negara-negara Islam selalu diperangi dan kenapa yang disalahkan selalu Salafi Wahabi? Mohon penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lan tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi' millatahum. Hai Muhammad, kau dan pengikutmu tidak akan pernah diridhoi oleh Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Gitu. Gak bisa. Anda Muslim pasti akan, ini benar. Antara kebenaran dengan kebatilan akan terus bersaing. Gak mungkin antum ditinggal diam. Makanya kita bergerak kiat, gitu kan? Bergerak menyampaikan agama kita. Sesuatu yang bergerak itu susah untuk diserang sebenarnya. Tapi sesuatu yang vakum mudah untuk diserang. Antum kalau lagi mau berburu, kalau hewannya bergerak terus susah kan dibidik. Tapi kalau dia diam di tempat mudah untuk dibidik. Begitu sekarang muslimin vakum, nggak belajar agama, nggak terapin agamanya. Ya pastilah jadi sasaran gitu kan. Bahkan kata Nabi SAW, nanti akan datang di akhir zaman nanti, kayaknya sudah masuk waktu kita. Kalian akan dikerumuni oleh umat-umat sebagaimana ya, serangga kecil, ya, belatung atau apa, ya, ulat itu memanggil teman-temannya. Riwayat makna yang lain adalah seperti orang yang memanggil teman-temannya untuk ngeroyokin satu nampan makanan. Lalu kata maksudnya diperbutkan ya, diambil, dibunuh, dirampas, dijajah semaunya mereka. Kata para sahabat itu sedikit komunitasnya cuma di Madinah. Ya Rasulullah, apa jumlah kami sedikit waktu itu? Kenapa mereka bertanya ini? Karena mereka waktu itu jumlahnya sedikit tapi orang-orang kafir banyak takut semua, gitu kan? Karena takut dengan kaum muslimin. Lalu kata Nabi SAW, tidak, kalian banyak sekali tapi kalian seperti buih di lautan, tidak ada sama sekali masalah. Lalu kata Nabi SAW, dan pada saat itu penyebab utamanya adalah wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Wahan ini kekacauan, kacau, gitu kan? Kata Nabi, kata para sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian cinta sekali dengan dunia, pokoknya untuk dapatin dunia, mobil, rumah, haram pun gak ada masalah. Agama sudah nomor 30, gak ada masalah, gitu kan? Maka ini kan hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatil maut, dan takut menghadapi kematian. Riwayat lain, riwayat Tirmizi dan Abu Daud disebutkan wa karahiyatil jihad, dan kalian benci jihad, tidak mau berperang membela agama Allah. Jadi pada saat itulah kita memang mundur. Makanya teman-teman harus sadar, umat ini akan menyerang kita. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu tradisional, gitu kan? Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian Wahabi, apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok Wahabila.
Saya pernah dimasukkan dalam grup gitu kan. Saya lihat semuanya disatuin, teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Wah, ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabi lah ini. Oh, ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman, benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh, ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik, berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah, ini benci doa itu namanya ajib, sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama, teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi nih? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas sama Allah, teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih, didatangkan 4 mazhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas. Ini tempat Nabi mu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajarannya tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian, bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah yang mengatakan Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab, hukumnya qala Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama, teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Masuk mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi?
yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi, Wahabi ini yang selalu berkata Rasulullah sahabat, Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Teman-teman sekalian, berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya, memperpecah umat dan macam-macam. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada cuplikan, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya Wahabi nih. Nah ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ah ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan itu, sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan, orang-orang yang sedang difitnah, tetap hukum syar'i dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan, hukumnya begitu. Orang mencuri, ya itu, kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum, nggak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan, ini dikatakan teroris, oh kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras, ini kita katakan garis keras. Belajar, kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar, terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemudian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Gak pernah ada perkataan kata kiai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu. Gak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya. Kalau saya pernah katakan ini kata si fulan ini sudah jauh. Kalau Allah, kalau Rasul. Ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan. Itu mungkin. Ini Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan muslimin. Bagaimana hukumnya jika kita memiliki teman non-muslim yang tidak pernah mengganggu Islam? Hubungan seperti apa yang harus dibina dengan orang non-muslim yang baik hati dalam kehidupan sehari-hari? Semua kita boleh bermuamalah dengan mereka. Boleh berbisnis, boleh berteman, boleh bertetangga. Kalau kerabat boleh silaturahim. Kalau orang tua boleh berbakti. Selama tidak berhubungan dengan ibadah mereka. Itu saja. Bantu yang fakir, jenguk yang sakit, gitu kan, berbagi makanan dengan tetangga, semua kita lakukan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan masalah akidah nggak bisa, nggak boleh kita nyumbang bangun gereja misalnya. Agama kita larang begitu teman-teman, ini bukan dari saya gitu kan. Yang agama melarang seperti itu, kita ikutin ajaran agama kita, tapi kita tetap boleh bermuamalah dengan mereka. Jadi kita tetap berbuat baik, silahkan. Dan banyak orang non muslim masuk Islam justru karena akhlaknya kaum muslimin. Allahu a'lam. Ada kabar bahwa kalau kita datang ke Baitul Maqdis, paspor kita dicap negara Israel sehingga susah untuk masuk ke negara Saudi, terutama Mekah dan Madinah. Jika kita takut untuk berkunjung ke sana. Nah, jadi kita takut untuk berkunjung ke sana. Dan apakah benar sangat sulit berkunjung karena dihalang-halangi oleh pemerintah Israel? Tentu tidak. Kalau yang waktu saya ke sana dan negara-negara memang yang tidak ada kerjasama sama Israel tidak dicap paspornya. Kita cuma diberikan seperti kertas kecil, izin masuk visa, gitu kan? Hanya itu saja, paspor nggak dicap sama sekali. Makanya waktu masuk ke Saudi pun tidak ada masalah. Biasanya memang itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Gitu. Kalau masalah dihalang-halangin, Allahu a'lam, mungkin mereka halang-halangin, tapi upaya kita berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW untuk mendatanginya, gitu kan? Karena saya dulu termasuk teman-teman sekalian yang menyampaikan kepada murid-murid, teman-teman yang belajar sama saya bilang lebih baik nggak usah ke Palestina dalam kondisi ribut seperti sekarang, gitu kan? Saya pertama begitu, karena saya pegang beberapa fatwa sebagian ulama di Saudi yang mengatakan lebih aman tidak usah datang kalau memang masih dalam kondisi tidak kondusif, gitu kan? Kalau sudah kondusif nanti sudah merdeka segala baru kita datang. Awalnya saya berpegang pada pendapat ini. Terakhir setelah sebulan yang lalu saya coba ke sana, gitu kan? Kemudian saya lihat bagaimana pada saat masuk di sana, semua orang masuk, kita masuk juga dalam keadaan terhormat, tidak ada apa-apa. Ditanya mau apa? Ya mau sholat di Masjid Baitul Maqdis oleh orang-orang imigrasi Israel. Masuk, dan kita sebelum masuk pun itu sudah ada permohonan visa dari sini, gitu kan? Sebelumnya sudah dikirim ke Palestina sana, orang-orang Muslim Palestina yang menyambung kepada pemerintahan Israel di situ yang telah menjajah tentunya. Semoga Allah keluarkan mereka. Tapi yang jelas ini tidak ada masalah sama sekali. Ya, setahu saya tidak ada masalah, dan di sana pun kita aman.
Saya pada saat lagi di sana ada satu kejadian, ada satu anak muda Muslim rupanya ribut sama tentara Israel, kemudian ribut si Muslim ini ditembak, kalau nggak salah si Yahudi itu juga mati, gitu kan. Maka saya sempat lewat di depan kantor polisi yang sedang menangani itu, dan orang pada kumpul, dan waktu itu mau ke Baitul Maqdis mau sholat. Kemudian saya lihat sendiri utusan Muslim itu sedang turun dari tangga dan dikejar oleh tentara Israel yang salaman sama dia di tangga. Artinya ini sudah selesai kasusnya, sudah mati satu, yang satu juga mati. Dan di sana kalau ada umat Islam, misalnya anak muda Palestina lagi menusuk nih, mereka tusuk satu tentara Israel. Israel turun mencari yang bunuh saja. Enggak semuanya orang dibunuh sama dia. Dia juga takut gitu kan. Maka yang dicari yang membunuh saja. Itu yang terjadi di lapangan. Makanya setelah ditangkap itu, keluarganya anggap mati syahid. Biasanya dibunuh atau dipenjarain. Tapi kehidupan kembali seperti semula. Itu yang terjadi. Allahu a'lam. Jadi tidak seperti yang apa yang digambarkan gitu.